alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dedek. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kajian kita sampai pada halaman 8, yakni pada kalimat walil athari an Maimun ibni Mahran kana Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu idza warada alaihi al-khusumu nadhara fi kitabillah fa in wajada ma fihi ma yaqdi bihi faqtada bihi wa illam yakun fil kitabi wa alima fi dzalika al-amri sunnata rasul qadha biha fa in a'yahu ay yajida fi sunnati rasulillah jama'a ru'usan nasi wa khiyarahum fastasharahum fa in ajma'a ra'yuhum ala amrin qadha bihi sunan ad-darimi babul futya wa ma fihi minasyiddah. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar bahwa sumber utama hukum Islam itu adalah Al-Quran, hadis atau sunnah, ijma' qiyas. Kemarin sudah kita bahas, dasarnya pertama ada ayat Quran, kedua hadis. Nah, sekarang kita juga berdasarkan athar. Athar ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada masa sahabat. Itu biasanya disebut athar. Atau perilaku yang dilakukan sahabat. Ini istilah yang dibuat oleh para ulama hadis ya dan ulama. An Maimun ibni Mahran, dari asar yang diceritakan dari Maimun bin Mahran, karena Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya pada saat beliau jadi khalifah, idza warada alaihi al-khusumu, jika datang padanya al-khusumu, satu peristiwa khusumah, boleh perselisihan atau masalah lah. Mana aslinya al-khusumu itu perselisihan, tapi bisa diartikan secara luas masalah. Kalau terjadi masalah atau perselisihan, nadhara fi kitabillah, maka sahabat Abu Bakar akan cari jawabannya dari Al-Qur'an, kitabillah. Fa in wajada ma fihi ma yaqdi bihi faqadha bihi. Apabila dia menemukan sahabat Abu Bakar jawaban dari masalah itu dalam Quran, ya maka diputus dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Wa illam yakun fil kitab, kalau tidak ada jawabannya fil kitab dalam Al-Quran, wa alima fi dzalikal amri sunnata Rasulillah, tapi kemudian tahu bahwa masalah ini ada jawabannya dalam sunnah Rasul, qadha biha, maka dijadikanlah sunnah Rasul untuk memutuskan masalah itu, dasar atau landasan memutuskan, atau qadha, maka sahabat Abu Bakar memutuskan biha dengan dalil sunnah Rasul itu. Ya. Fa in a'yahu, kalau kemudian sudah melelahkan atau habis waktunya, ayyajida fi sunnati Rasulillah, kalau sahabat Abu Bakar cari dalam hadis atau sunnah Rasulullah tidak ada jawabannya, maka biasanya jama'a ru'usan nas, sahabat Abu Bakar mengumpulkan para pemimpin. Para pemimpin, wa khiyarahum, dan orang-orang terpilih di antara mereka, fastasyarahum, sahabat Abu Bakar bermusyawarah. Bagaimana nih, ada masalah begini nih. Fa in ajma'a ra'yuhum, apabila sepakat, konsensus pendapat orang-orang alim, sahabat-sahabat terpilih pada masanya atas satu pendapat, ala amrin qadha bihi, maka kesepakatan ulama atau kesepakatan sahabat pada masa itu dijadikan dasar keputusan. Nah, itulah disebut ijma. Nah, ini yang disebut ijma. Ya. Wa marwiya. Jadi jelas ya. Ijma itu sudah dilakukan pada masa sahabat. Ya, ini contohnya sahabat Abu Bakar. Ini dalilnya ada dalam kitab Sunan Ad-Darimi, Babul Futya wa ma fihi minasyiddah. Saya tidak menjelaskan halamannya, yang penting babnya, karena masing-masing cetakan bisa berubah. Wa ma ruwiya, dan diriwayatkan. Dan wa ma ruwiya an Umar radhiyallahu anhu, dan apa yang diriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu,
ya, annahu qala, bahwasanya sahabat Umar pernah berkata ila Abi Musa al-Asy'ari, kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Nah, ini dalil qiyas. Ya'rifil asbaha. Kenalilah olehmu masalah-masalah yang punya keserupaan, al-asbah. Wan nadha'ira, dan juga kenalilah an-nadha'ir, masalah-masalah yang ada padanannya. Al-asbah itu maknanya keserupaan, wan nadha'ira, dan padanan. Kalau ada padanannya, ya sudah. Waqisil umura bira'yik. Dalam kitab lain, waqisil umura indak. Ada dua versi yang saya temukan. Waqisil umura bira'yika atau waqisil umura indak. Lalu kata sahabat Umar, kiaskanlah saja setiap masalah dengan masalah lain yang ada pada dirimu. Nah, ini dalil kias. Jadi kias itu ada juga dilakukan oleh para sahabat. Salah satunya perintah Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari pada saat dia diminta jadi qadhi. Nah, ini berarti lengkap ya, dasar bahwa sumber utama kita Quran, hadis, ijma' qiyas, itu semua dalilnya ada. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang model nas itu. Tsumma inna nususal Qur'ani was sunnah. Kemudian sesungguhnya nas Quran dan hadis ini menarik. Lau ta'ammalna, ini akan menjawab pertanyaan Pak Robi yang tadi ditanyakan, bahwa Islam itu solutif. Mestinya kan Islam itu bisa menjawab ya segala permasalahan setiap zaman. Nah, ini akan terjawab dari apa yang kita baca sekarang. Untung Pak Robi hari ini gabung. Lau ta'ammalna, andai kata kita merenungi tentang bagaimana bentuk-bentuk ayat Al-Qur'an, ta'ti ala arba'i suwarin ajibatin. Al-Qur'an itu datang dalam 4 bentuknya yang mengagumkan. Boleh dibaca arba'i suwarin atau boleh juga dibaca ala suratihal arba'i, boleh juga. Nah, allati bisababiha yu'rafu kamaluddin, yang sebab empat model ini. Jadi Quran itu datang dengan 4 model, datang bentuk-bentuk ayat Quran. Yu'rafu kamaluddin, bisa kita ketahui sempurnanya Islam. Islam itu sempurna, dia pasti akan solutif dan bisa menjawab semua masalah. Itu kalau ada ungkapan al-Islamu salihun di kulli zamanin wa makan. Nah, dari mana kita bisa tahu? Dari bentuknya ayat-ayatnya ini yang luar biasa. Qala ta'ala, Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini kata Allah, kami sudah sempurnakan pada kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan sudah kami juga sempurnakan kepada kalian nikmatku, wa raditu lakumul islam madina, dan kami telah ridho bahwa agama Islam itu menjadi agama bagi kami. Ya. Nah, dari 4 ini, idh bihadhihi suwaril arba'ati, sebab dengan 4 bentuk ini, tarji'u, akan kembali, wa tujabu, dan akan bisa terjawab, an-nawazilu, setiap masalah dan peristiwa yang datang baru. Masalah-masalah baru itu pasti bisa dijawab oleh Quran. Nah, tinggal bagaimana kita memilih dari 4 model itu. Wal masail, dan akan dijawab setiap masalah-masalah hukum, madal azminati, sepanjang masa sampai hari kiamat, wal amkinati, dan dengan 4 model bentuk Al-Quran dan hadis itu akan juga terjawab ya setiap masalah yang ada di seluruh tempat. Mau di Eropa, mau di Amerika, mau di kampung, pertanyaan itu terjawab lah. Tinggal masalahnya begini, mampu apa tidak seorang ulama menggalinya. Itu masalah saja. Kalau Quran hadisnya sudah ada, Pak Robi. Tapi bisa apa enggak menggalinya? Nah, itulah yang disebut istinbat. Kalau dia tidak bisa menggalinya, dia nggak bisa jawab. Ya, ini luar biasa ini. Apa namanya?
Kemarin ada diskusi di PBNU misalnya, orang yang menutupi statusnya dalam kondisi COVID ini, itu kalau kemudian dia melakukannya dengan sengaja sehingga orang lain tertular, kan banyak itu kemarin kayak di Semarang. Di Semarang itu kemarin dokter-dokter hampir 60 sekian itu akhirnya terkena COVID gara-gara pasiennya nggak jujur. Dia baru datang dari Jakarta atau dari zona merah dan dia sebenarnya sudah ada dianggap apalah ODP atau PDP. Gara-gara dia nggak jujur, kemudian dia menyebabkan orang lain berbahaya. Boleh jadi berbahayanya itu pertama sakit, boleh jadi sampai bisa meninggal, itu bahaya. Nah itu kemudian dibahas, itu kira-kira orang yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain mati gara-gara dia, karena dia menularkan COVID, apakah dia masuk dalam kategori al-qatlu al-amdu, membunuh dengan sengaja, atau tidak sengaja. Itu menarik. Nah, itu dicari dalil-dalilnya, ternyata zaman dulu belum ditemukan kan semacam itu. Yang ada adalah cerita orang yang gali sumur. Gara-gara dia gali sumur, orang kejebur mati gitu kan. Atau misalnya orang, apakah dia disamakan dengan orang yang ngasih makanan, lalu makanan itu dikasih asum, dikasih racun. Nah ini ternyata semua masalah ada, tinggal dikiaskan, disamakan saja. Nah, wa in kanatin nususu mahdudah wal hawadits wan nawazilu ghairu mahdudah. Semua pertanyaan bisa dijawab. Kenapa? Karena nas Al-Qur'an dan hadis datang dalam 4 bentuk. Wa in kanatin nususu mahdudah, walaupun adanya nas itu sepertinya terbatas hanya 30 juz ya, dan hadis juga sementara Nabi wafat tidak ada lagi hadis tambahan, wal hawadis wan nawazilu ghairu mahdudah, dan padahal hadis dan peristiwa atau al hawadis, peristiwa-peristiwa hukum tidak pernah berhenti. Wa adzkuruha. Nah, saya akan menjelaskan ini bentuk-bentuknya 4. Yang pertama yang perlu dipahami. Al-ula ta'tin nususu ala suratihal juz'iyati at-tafsiliyah. Nas Quran dan hadis itu kalau kita perhatikan, dia datang dalam bentuk nas yang terperinci. Juz'iyah, tafsiliyah. Ka'ayatin wa ahadits al-mawaris. Misalnya ayat tentang atau hadis tentang hukum warisan. Itu dia bentuknya langsung terperinci atau juz'iyah, tafsiliyah. Artinya langsung pada masalah. Masalahnya masalah waris, ayatnya langsung bicara waris. Itu enak. Itu kita membahasnya enak. Wa fardiyatis salati wasyami wazakat. Seperti juga ayat tentang sholat atau hadis tentang sholat. Itu kan ada semua. Itu enak kita membahasnya, langsung ketemu. Wasyam atau ayat tentang puasa atau ayat atau hadis tentang puasa. Itu namanya ayat-ayat atau hadis-hadis yang berbentuk partikel. Nah, juz itu apa ya? Partikel ya, tidak umum ya, yang tafsil ya. Wazakah juga hadis atau ayat yang membahas tentang zakat. Itu langsung banyak. Wa hurmatiz zina wasyariqah, tentang haramnya zina dan mencuri. Ini semua ada hadisnya atau ayatnya. Menjawab masalah semacam ini gampang. Ayatnya, hadisnya ada. Itu nanti cara istimbatnya disebut istimbat bayani. Nanti di belakang kita bahas. Untuk menjawab masalah-masalah yang memang ayat Quran dan hadisnya langsung membahas masalah itu, kayak puasa, sholat, zakat, dan lain-lain yang ada langsung kita kembali merujuk pada Quran dan hadis. Asaniyah itu yang kedua, ayat Quran itu atau hadis itu ta'tin nususu, kadang-kadang dia datang bisuratil qawaidil kulliyah, dia datang dalam bentuk kaidah-kaidah yang bersifat kul, artinya umum. Ya, dia tidak bersifat membahas satu permasalahan secara khusus, tapi umum kaidahnya. Ini juga jadi dalil nanti untuk menjawab. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ini ayat ini bersifat kaidah kulliyah, tapi dipakai terus. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
Ini ayat ini kalau kita buka fatwa MUI atau juga keputusan NU atau juga Muhammadiyah atau Persis, ini pasti biasanya salah satu ayat yang dipakai dasar pertimbangan sebuah hukum. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam atau hadis Nabi yang berbunyi la darara wa la dirar. Ini juga setiap sebuah keputusan dipakai dalil. Contoh tentang sekarang kita sholat Jumat, tidak sholat Jumat tapi sholatnya di rumah ya. Sholat tarawih di rumah. Ini salah satunya ya ini. Dalilnya selalu dipakai la darara wa la dirar. Ya kita dilarang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Asali satu yang ketiga, ta'tin nususu bisuratihal ammah. Nas itu, Quran hadis itu ada juga datang tidak dalam bentuk qaidah. Kalau tadi kan qaidah. Qaidah itu apa sih qaidah? Qaidah itu kan artinya sebagai apa? Patokan. Patokan atas beberapa hukum yang sama lalu dijadikan satu. Bahwa prinsip agama itu misalnya adamul haraj, tidak menyulitkan dan memudahkan. Dalilnya apa? Yuridullahu bikumul yusra. Misalnya agama juga punya kaidah dari ayat dan hadisnya itu dilarang untuk membawa kemadharatan pada orang lain. Dalilnya apa? La darara wa la dirar. Ini. Nah, ada juga yang ketiga ini. Dia datang dalam bentuk umum. Allati ya'tamidu 'alaiha al-adillatul far'iyah, tapi yang dengan dalil umum ini kemudian dipakai dasar oleh dalil-dalil yang bersifat cabang. Contohnya kan nususil lati yadullu ala hujjiyatil ijma'i, seperti nas atau ayat-ayat atau hadis allati yadullu ala hujjiyatil ijma'i wal qiyasi, yang menunjukkan atas ijma' dan qiyas itu bisa dijadikan dalil. Contohnya mana? Ya, tadi itu ayat An-Nisa yang kita bahas kemarin itu, atiullah wa atiur rasul, ini termasuk jenis ayat yang ketiga, nas yang datang dalam bentuk jenis ketiga itu, atiullah atiur rasul. Atau hadis yang Nabi bertanya pada Mu'ad itu, kalau kamu nanti di Yaman jadi qadhi, kalau ditanya bagaimana cara menjawabnya, ya saya akan jawab, cari dulu dari Quran. Bagaimana kalau dalam Quran nggak ada? Saya akan lihat sunnah-sunnahmu ya Rasul. Bagaimana kalau dalam sunnah-sunnahku nggak ada? Saya akan ijtihad atau berkias. Nah, itu juga sama. Ini namanya hadis yang sudah kita baca kemarin di halaman berapa itu ya? 7 ya. Dan ayat yang sudah kita baca dalam ayat 7 itu An-Nisa ayat berapa? 59, dan hadis Mu'ad bin Jabal itu termasuk contoh as-salihatu. Ini ta'tin nususu bisuratihal ammah. Itu tinggal gitu aja kita pakai. Sekarang ar-rabi'atu, yang keempat, nas Quran itu ada kalanya datang an-nususu allati tubayyinu 'alal maqasidis syariah. Kadang-kadang nas Quran dan hadis itu datang menjelaskan tentang tujuan syariat, maqasidus syariah, tentang prinsip-prinsip di mana kita dilarang membunuh. Karena di situ agama mengajarkan kita hifdun nafsi, menjaga jiwa manusia. Atau juga kita diharamkan minum khamr karena khamr bisa menghilangkan akal. Nah, itu namanya ayat-ayat atau hadis yang menceritakan tentang maqasidus syariah atau al-kulliyatul khams, hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, kita itu diperintahkan menjaga nyawa manusia. Kemudian yang ketiga, hifdzul aql, menjaga akal, kenapa khamr diharamkan. Kemudian juga hifdzul mal, kenapa mencuri diharamkan, karena itu kita harus menjaga kepemilikan harta seseorang. Dan bahkan juga hifdzun nasal, kenapa kita juga diwajibkan menikah, harus kita ada syariat nikah, itu karena dalam rangka status nasab itu, hifdzun nasal itu.
Nah, ini 4 model kenapa ayat atau hadis itu yang disebut nas selalu bisa